Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira ma ba'du. Yang kami takzimkan semua dewan asatidzah Pondok Pesantren Khazinatul Abrar, Ustaz Ade Wahyudi, anak-anakku sekalian, dalam kasepuan siang ini kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang Qiyamul Lail, sholat malam. Kemarin saya tanya Umi, mbak iku nek sholat piye? Nek tahajud. Mbuh nek ditiliki ketoke jam 3:30 masih sepi. Kalau anak-anak kangkang itu di aula masih alhamdulillah selalu ada yang sholat malam. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, asyrafu ummati hamalatul Qur'ani wa ashabul lail. Orang-orang mulia dari umatku adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan orang yang selalu menjaga sholat malam. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagian besar kita menghafalkan Al-Quran. Walaupun usia-usia masih ini rata-rata usia SMP ya. Mbak Nisa, kelas berapa sekarang? Kelas alis, kelas 3 SMP. Sudah berapa juz? Baru berapa juz? 15. Belum. 16 juz. Alhamdulillah kelas 3 SMP 16 juz. Yang penting diteres. Mungkin lainnya itu bonus. Tapi kalau kita terus, mungkin lainnya itu bonus. Alhamdulillah sudah surat Al-Kahfi atau surat Maryam. Surat Maryam sudah sampai surat Maryam. Berarti habis Maryam, Toha sudah selesai itu nanti juz 16, surat Al-Anbiya 17. Jadi yang mulia dari golongan umatku adalah orang-orang yang hafal Quran. Itu pertama. Lah, jangan hanya hafal Quran saja. Kalian nanti di sini itu target kita, artinya minimal iso ndampingi Pak Yai. Karena Mbak Putri kan ya iso minimal iso ndampingi Pak Yai ngono wae apik. Lah yang perlu dibenahi, yang paling harus dibenahi adalah di samping sampean hafal Quran, hafal beberapa kitab salaf, wa ashabul lail. Orang yang suka menghidupkan malam. Jam 3 lebih seperempat bangun. Kemudian mandi, kemudian sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah. Kenapa tahajud ini sangat diistimewakan? Sampai hadisnya Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain, qiyamul lail da'bus shalihin. Jadi ciri khasnya orang soleh, da'bus sholihin itu qiyamul lail. Jadi sholat malam itu menjadi ciri khasnya orang soleh. Kenapa menjadi da'bus sholihin? Menjadi ciri khas karena kebaikan-kebaikan yang lain itu bisa dilakukan oleh orang yang kelihatannya baik, orang fasik. Contoh sedekah. Sedekah itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Koruptor bisa sedekah enggak? Bisa. Suka sedekah enggak? Suka walaupun dia koruptor. Pelacur. Pelacur itu pekerjaan yang hina, buruk. Tapi seorang pelacur senang sedekah enggak? Senang. Batur apa mulai disangoni. Hasil dari pelacurannya dia pulang bagi-bagi uang. Pejabat yang korupsi bisa sedekah, orang mukmin bisa sedekah. Pelacur bisa sedekah, orang solehah bisa sedekah. Tapi qiyamul lail hanya orang-orang yang soleh yang mampu. Koruptor mampu?
Tidak mampu. Pelacur mampu qiyamul lail? Gak mampu. Makanya qiyamul lail itu jadi ciri khasnya orang soleh. Maka walaupun 2 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat, habis itu deres lagi nggak apa-apa. Karena siapa yang sibuk untuknya deres Quran, mempelajari Quran, kemudian dia tidak sempat untuk meminta kepada aku, kata Allah, maka aku akan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Jadi wong ngapal Quran wiridane apa? Ya Quran iku. Wong ngapal Quran wiridane apa? Ya Al-Quran iku. Diteres. Jadi umatku, mulia-mulianya umatku yang pertama adalah orang yang hafal Quran dan orang yang ashabul lail, orang yang suka menghidupkan apa? Malam. Karena di antara, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa fadlu sholatil laili ala sholatin nahari kafadli shadaqati sirri ala shadaqatil alaniyah. Keutamaan sholat malam dibanding dengan sholat di siang hari itu seperti sedekah sir mengalahkan sedekah yang terang-terangan. Kalau dalam hadis yang lain, sholat 2 rakaat di malam hari itu mengalahkan sholat 10 rakaat di siang hari. Karena apa? Keikhlasannya sholat malam itu luar biasa. Mungkin kalau deres Quran kita ingin didengar orang. Mungkin kalau apa ingin dilihat orang. Tapi sholat lail hanya kita yang tahu sama Allah. Saat manusia-manusia tidur, yang lain tidur, kita sholat malam. Coba kira-kira. Biasanya mbak-mbak itu bangunnya jam berapa biasanya? Nunggu bel? Atau jam berapa? Jujur. Jam berapa? Biasanya bangunnya jam berapa? 2:30. Alhamdulillah kalau 2:30. Begini. Orang yang mau mencuri sepeda motor di malam hari, orang yang mau mencuri sanyo air itu di malam hari, itu loh semangat dia. Padahal untuk maksiat, untuk mungkarot, bangun tengah malam untuk mencuri. Itu loh dilakoni. Masa awake derajate kalah karo maling rek? Maling semangate ngono, masa awake turu. Awake pencari surga. Coba diusahakan. Terus bangun itu menjadi kebiasaan. Kalau kita biasa bangun jam 2 malam, maka selelah apapun kita jam 2 malam ya bangun. Kalau kebiasaannya bangunnya jam 3, ya jam 3. Hanya kurang pembiasaan. Oke, biasanya bangunnya jam berapa? Jam berapa? Subuh. Oh, ya apa timbang sing ora subuh ngono kae. Tapi bandingane, coba nanti malam jam 3:30, jangan nunggu bel subuh. Jam 3:30 bangun, walaupun yang lain tidur, kita usahakan bangun. Karena apa? Anda ingin tahu Anda itu soleh atau tidak. Ciri khasnya orang soleh, itu bangunnya qiyamul lail. Terus gini. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Terus falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Imran itu punya istri, namanya Hannah. Siapa istrinya Imran? Hannah. Hannah ini nanti yang melahirkan Maryam. Maryam yang melahirkan Isa alaihissalam. Berarti makanya suratnya dinamakan surat Ali Imran karena menceritakan keluarganya Imran. Ali itu keluarga, Imran berarti keluarga
Imron, tapi bukan Imron bapaknya Musa alaihissalam, tapi Imron di sini adalah suami dari Hannah, bapak daripada Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa punya ibu namanya Hannah, Nabi Isa punya ibu namanya Maryam, Maryam punya ibu namanya Hannah, Hannah punya suami namanya Imron. Ketika Hannah itu hamil, Hannah ini berdoa kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar anak yang ada di dalam perutku ini muharraron. Aku merdekakan, aku sembahkan untuk mengabdi kepadamu. Fataqabbal bini, semoga engkau menerimanya. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa seorang Nabi Isa terlahirkan dari wanita suci yang bernama Maryam, yang muharrar, yang ahli ibadah. Maryam terlahir dari seorang ibu yang bernama Hannah, seorang yang ahli ibadah. Mulane ulama-ulama besar itu dilahirkan dari seorang ibu yang ahli ibadah. Sampai nek kepingin duwe anak sing alim, iku wong wedok iso dadi wong sing ahli ibadah. Minimal tahajud. Tahajud. Masa padahal yunge iku nek wiritan buanter, engko lantai 3 itu loh masih terdengar. Setiap jam 1:30 malam pasti bangun. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mosok mbak-mbak cek gak krungu. Padahal ndure cek gak krungu ya Latif ya. Lah wong aku sing sebelah Pondok Putra yang sebelah sana masih mendengar kalau ibu zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lah krungu. Masuk jangan mondok ya krungu yo. Nah ini. Oke, gerakan kita ini ayo diperbaiki lagi. Yang perlu dibenahi adalah apa? Salat tahajud, qiyamul lail. Kebersihan wis ketoto, pelajaran wis ketoto, hafalan wis ketoto. Qiyamul lail. Lah, qiyamul lail itu bisa dimulai dari mana? Tidur qailulah. Tidur itu ada yang namanya tidur qailulah. Siapa yang tidur qailulah, maka dia dimudahkan untuk bangun malamnya. Tidur qailulah itu jam berapa? Menjelang zuhur, sebelum sedikit zuhur. Jadi tidur qailulah 10 menit, 15 menit, dengan tidur selain qailulah beberapa jam, itu fadilahnya lebih besar tidur qailulah. Sampai pulangnya kalau yang jam 11 itu segera tidur. Nanti pas manjing sholat zuhur, bangun, jamaah, makan, deres. Itu lebih efektif daripada menunggu setelah zuhur, setelah makan, baru tidur. Kecuali yang pelajarannya sampai jam 12 siang. Itu darurat. Jadi usahakan kalau habis plek, aja gosip-gosip dhisik, gosip lingak-lingok, gosip-gosip. Langsung mapan turu bantal, plek setengah jam, 25 menit, sudah manjing zuhur, sudah saatnya jamaah. Maka 10 menit, 20 menit qailulah itu akan membantumu bangun di malam hari. Ikut triknya. Tapi tidurnya jangan malam-malam. Habis sorogan jam 10, setengah 11 malam, cepat tidur. Jam 3:30 bangun lagi. Ojo cerita kangkang sing ning pinggir kono. Walah, kangkae ngene, walah. Mosok kok tiap hari di absen. Sopo sing senengane absen kangkang iku? Aku duwe tangga jenenge Mas Joko. Lah terus besok mau nikah. Lah nikah sama orang lain kok mbok critakno ning kene. Daripada ngomong-ngomong enggak jelas seperti itu ya lebih baik apa? Tidur, bangun jam 3:30. Namanya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Tidur di tidur apa? Salat malam. Terus yang kedua, di samping salat malam,
ilmu itu benar yang dikatakan Kang Ade tadi bahwa ilmu itu butuh guru. Dan di antara futuhnya ilmu, futuh itu terbukanya hati untuk menerima ilmu, itu ridhonya orang tua dan ridhonya guru. Artinya tidak hanya ridhonya guru terhadap santri, tapi juga ridhonya orang tua terhadap wali santri. Orang tua kalian, bapak ibu kalian. Baik dari haliyah, sikap, keadaan, atau sesuatu yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu itu pernah dititipi santri, dipondokkan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Anaknya seorang pejabat. Datang, Syekh, aku titipkan anakku kepada panjenengan untuk menuntut ilmu di sini, untuk talabul ilmi di sini. Diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, diajar sebagaimana pelajaran yang berlaku, diajarkan adab, diajarkan akhlak. Nah, di pondok pesantren itu dari dulu salafus saleh mengajarkan kita untuk berkhidmah. Suatu saat namanya guru memberi pelajaran terhadap santri untuk mengetahui cara wudhu. Maka guru meminta santri untuk mengambil air dan membantu untuk dituangkan airnya, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani wudhu. Dilihat oleh pejabat ini. Ya Syekh, anak saya di sini untuk diajari ilmu agama, untuk menjadi ulama, bukan menjadi seorang pembantu. Syekh Abdul Qadir Jailani diam. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani makan pitik ayam merkungkung. Kalau dalam manakib itu. Kemudian murid-muridnya itu memakan roti kering. Kemudian ada salah satu wali santri yang ngendikan, yang ngomong, Syekh, seorang guru memakan daging ayam sedangkan muridnya memakan roti kering. Syekh Abdul Qadir Jailani diam, tidak perlu untuk menjelaskan, tapi tiba-tiba tulang belulang dari ayam ini bersatu dan menjadi ayam hidup lagi dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliyullah. Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Dari cerita ini akhirnya anaknya pejabat ini diambil. Sudah mondok di Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak, cara saya banyak roan, banyak kegiatan khidmah. Dipindah saja. Diambil anaknya pejabat ini, anaknya pejabatnya diam, ditanya, "Nak, kamu di Syekh Abdul Qadir Jailani diajarkan apa?" "Bapak, aku diajarkan berbagai disiplin ilmu agama. Bagaimana berakhlak yang baik, beradab yang baik, ibadah yang baik, diajarkan semua disiplin ilmunya." Dibedai, ditanya, diberi pertanyaan sama bapaknya, semua bisa menjawab. Tuh, anakku alim. Ternyata dari beberapa waktu dititipkan di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani, perkembangan anaknya ini luar biasa. Akhirnya pejabat ini menyesal, "Nak, ayo kita kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena sejak dari sana, kamu tidak ada perkembangan. Kembali ke pondokmu lagi. Kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Bapak, ketika engkau menyerahkan anakmu ke sini dan engkau ridho, maka sungguh Allah membatalkan futuh, membuat hati anakmu terbuka menerima ilmu. Tapi ketika engkau bersuudzon kepada gurunya, bersuudzon kepada kiai dan ustadznya, maka saat engkau ambil anakmu itu, sungguh Allah telah menutup futuh terbukanya hati untuk menerima ilmu." Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Jailani ditolak, dan ini kemana-mana mencari ilmu, hatinya tidak bisa futuh.
tidak bisa terbuka menerima ilmu. Karena apa? Karena dia telah bersuudzon kepada orang yang berjasa mendidik, berjasa memberikan ilmu, sekuat tenaganya, tambah orang tuanya bersuudzon. Makanya dua hal ini yang ingin Pak Yai sampaikan, bahwa kalau kita ngaji, ya ngaji saja. Kalau nggak kerasan misalkan, ya nggak kerasan saja. Jangan pernah engkau bersuudzon kepada ustadz, jangan engkau bersuudzon kepada kiai, jangan suudzon kepada orang yang berjasa mendidikmu dengan ikhlas. Pak Yai enak, mangane enak piye, ngerowot kok enak piye. Panganane iwak-iwak. Nah, itu ada fasenya. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani nggak menjelaskan? Ya karena orang itu punya fase. Jenenge santri mangan roti kering, ya nggak apa-apa wong nyantri. Tapi ketika sudah terserap ilmunya, ya mangan iwak pitik ra apa-apa, tapi iwak pitik itu bisa berzikir kepada Gusti Allah, nggak apa-apa. Dua hal kesimpulannya. Yang pertama adalah asyrafu ummati hammalatul Qur'ani wa ashabul laili. Mulia-mulianya umatku adalah orang yang hafal Al-Quran. Makanya yang menghafalkan diteruskan sampai selesai. Alhamdulillah kelas 3 SMP sudah 16. Berarti tahun ini kurang berapa targetnya? 1 tahun di target berapa? 8. 8 atau 7? Yang menghafalkan total, yang tidak menghafalkan alfiyah. Targetnya berapa? 6 sampai 7 ya? 7. Mbak Dewi dapat berapa? 14. Waduh, terpaut 2 juz. Ya, tapi insya Allah cepet lah. Jadi semoga 2 tahun semua selesai. Allahumma amin. Yang sani yang menghafalkan ada berapa anak? Yang kelas sani? 3. Yang ula yang menghafalkan belum? 1. Sudah direkomendasi Mbak Sofi 1. Siapa? Nisa. Lisa. Yang mana Lisa itu? Oh, Lisa. Jadi begini, memang kalau di pondok sini ini beda ya dengan pondok-pondok yang lain. Jadi jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran tapi nggak ngerti najis, nggak ngerti fikih, nggak ngerti ubudiyah. Kalau di sini ditekankan, pahami dulu ilmu fikihnya, baru kalau memang sudah direkomendasikan untuk menghafalkan menghafalkan. Tapi tetap kewajiban sampai kelas ini harus bisa baca takrib dan hafal imriti maksud. Setelah alfiyah baru boleh memilih menghafalkan alfiyah atau menghafalkan Al-Quran. Kalau menghafalkan Al-Quran, padahal nek bocah lanang gak ya Mas Adi ya. Bocah lanang alfiyah yo ngapalno, Al-Quran yo ngapalno yo biasa. Cah wedok lebay modele yo. Kakean jaluan ngene wis gak apa-apa. Itu memang sunnatullah kudure cah wedok yo wis ngono kuwi. Dadi pengarep-ngarepe wong lanang yo wis ngono kuwi. Jadi asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulianya umatku itu adalah orang yang hafal Al-Quran, wa ashabul laili, dan orang yang sholat malam. Jadi tolong mulai nanti malam tak dengarkan, nanti diusahakan. Walau 2 rakaat sholat. Tapi to Pak Yai, kula niku kuwesel. Nek kesel ya habis jamaah sholat isya, dan sholat ba'diyah. Setelah sholat ba'diyah, sholat mutlak saja 2 rakaat. Nanti terus tidur, setelah itu witir. Bangun langsung witir. Sebelum subuh ndang witir. Itu pahalanya sama dengan sholat tahajud semalam suntuk. Iku bagi sing kebluk. Ngerti kebluk? Turu gugane angel. Tugas sampean itu nanti membangunkan suami. Bangun tahajud. Karena yang laki-laki kan sibuk.
kegiatannya banyak, lelah. Yang perempuan nanti hanya didik anak sama didik santri, bangunkan bah, bangun bah, sholat malam bah. Lah nek sampean terus kebluk bojomu sing gugah sapa? Latihan. Oke ya, nanti malam sanggup? Walau 2 rakaat sanggup? Alhamdulillah, seneng ini. Oke, engko tak titeni. Diterus. Loh, saya itu sama Umi saking sibuknya kalau deres Quran sebelum subuh, mah. Ya enggak bisa. Padahal tamu sudah dibatasi, kegiatan sudah dibatasi, itu pun sebelum subuh harus 3 juz. Nanti habis subuh 1 juz, baru waktu duha 1 sudah 5 juz. Kalau orang hafal Quran 1 hari bisa 5 juz itu aman. Maksudnya hafalannya aman. Nah, mumpung sampai di sini latihan. Jam 4 kurang seperempat enggak apa-apalah. Yang penting belum anjing subuh 2 rakaat. Setelah 2 rakaat witir, setelah itu deres nambah hafalane. Saya itu kadang-kadang gawok. Habis jamaah sholat subuh, baca tabarok, kok masih ada bal tet, itu ngebel opo Mbak Bia? Itu ngebel opo itu? Oh, ngaji. Enggak langsung seperti Kangkang itu enggak. Jadi habis subuh tabarok ya langsung ngaji. Mu'adib dan santri langsung di situ langsung ngaji. Tempatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa memahamkan. Pak, Bu, tolong doakan aku semoga kerasan 1. Kemudian ilmuku barokah. Dengan cara apa Pak Bu ilmu barokah? Yaitu selalu usahakan husnudzon dengan kiai, husnudzon dengan guru. Jangan berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk terhadap guru, masyayikh, itu bisa menutup futuhnya ilmu. Menutup terbukanya hati untuk menerima apa? Ilmu. Tapi insya Allah kalau di sini dari kiai, dari bunyai, karo dari santri ketoke podo ya. Nek mangan sate, sampean mangan sate apa ora? Nek mangan iwak sapi ya do mangan iwak sapi apa ora? Nggih sami. Alhamdulillah. Iki karo bocah-bocah tewele pondok jerape diketok perkara 3 dina dijenengno tewel. Iki piye maksude? Enggak apa-apa. Jadi insya Allah dengan modal 2 ini selalu berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada kiai, kepada ustadz, dan hafalannya diteres. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaga. Dengan apa Allah menjaga Quran? Dengan menjadikan orang-orang di dunia ini banyak yang hafal Quran. Semoga kita sama Allah ditakdirkan menjadi bagian dari mereka. Allahumma amin. Kalau memang sampean aduh hafal, karena saya sudah nggak nuruti orang tua ya. Orang tuane sampean kabeh kepengin sampean hafal Quran, tapi dik gak ngerti anake kaya apa, dhike kaya apa. Nah wong ibuke sekolah ranking 30, bapake sekolah ranking 20, anake dipeksa ngapal Quran. Yo sak juz setahun juga hasil. Makanya sekarang yang menghafalkan Quran harus direkomendasi. Tujuannya apa? Ya ustadznya biar jelas targetnya, anak-anak juga semangat. Lah kemudian yang tidak menghafalkan Al-Quran bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ubudiyahnya yang bagus, baca kitabnya yang bagus. Kan masih menghafalkan Alfiyah, menghafalkan Imriti. Lah umpama waduh Pak Yai IQ-nya rendah, enggak apa-apa, ubudiyahnya bagus. Kemudian sholihah itu minimal. Menjadi pendamping orang-orang hebat nantinya. Allahumma amin. Bagaimana menjadi pendamping orang hebat? Ya sampai menghebatkan diri Anda. Mbak-mbak itu nek kepingin bojo kaya Sayyidina Ali, sampean dadi kaya Sayyidah Fatimah. Cita-cita ingin suami hafiz, hafal Quran, pengusaha, baik hati, luman, ganteng. Ada
Ada, tapi di surga nanti. Kadang-kadang hafid ya ora patek ganteng, ya ora apa-apa. Kadang-kadang ganteng, ora hafid, apal alfiyah, ya gak apa-apa. Baca kitabnya bagus, baca Qur'annya bagus, nggak hafid, ganteng, ya nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya kelemahan. Dan terus, maka cintailah kekurangan suamimu nanti dengan cara yang sempurna. Itu jenenge mencintai dengan sempurna. Pinginnya lengkap Mas Adi. Ganteng, hafal Quran, pengusaha, kaya, luman, neriman, wakeh. Lah terus kowe iku sapa? Kalau kita ingin mendapatkan Sayyidina Ali, maka kita harus menjadi seperti Fatimah. Kalau kamu ingin menjadi istri dari seorang seperti karakternya Rasulullah, maka jadilah seperti Khadijah. Sudah ya, hampir zuhur. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti ditulis di buku harinya masing-masing, ditulis di kamarnya masing-masing. Nanti malam tahajud, karena ciri khas kesolehan adalah orang yang tahajud. Kalau sedekah, koruptor bisa, pelacur bisa, orang kafir pun bisa bersedekah, tapi tahajud hanya dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.